Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ayah bunda semuanya, Alhamdulillah di hari Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025 ini kita semua masih diberikan keberkahan, keridhaan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan program di PAUD Jaya Tazkiyah khususnya untuk KB, yaitu sharing season, program unggulan dari kelompok bermain. Oke. Tujuan saya ini nggih sedikit saja, mungkin singkat saja karena kita juga mempersingkat waktu begitu. Oke. Mempersingkat waktu supaya tidak panjang lebar. Sharing season ini merupakan program terbaru begitu nggih. Insya Allah eh, akan berkelanjutan jika memang nanti sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan bersama bahwa sharing season ini merupakan ruang untuk berbagi pengalaman begitu nggih dalam mendidik putra-putri tercinta kita, mendampinginya, kemudian juga menghubungkan orang tua dengan lembaga begitu supaya ada komunikasi terkait dengan kolaborasi dalam memberikan pendampingan, stimulus putra-putri kita semuanya. Meskipun tidak bertatap muka langsung, insya Allah tidak akan mengurangi tujuan dari sharing season ini. Begitu ya, ya Bunda semuanya. Kemudian juga menjadi media begitu untuk menginspirasi eh, dalam membangun komunitas serta support yang dibawa dari rumah tentunya. Kemudian apa namanya bersama di sekolah bersama para ustazah semuanya biar seia sekata gitu ya dalam mendampingi stimulus perkembangan putra-putri kita semuanya. Dan yang lebih ini ya kita untuk narasumber juga kita tidak usah mengambil yang dari luar. Insya Allah ayah bunda semuanya mempunyai kompetensi yang luar biasa. Saya yakin semuanya, panjenengan semua, insya Allah juga bisa memberikan dan berbagi ilmu begitu nggih. Yang hari ini ada dua sesi begitu dari narasumber dari keluarganya Mas Logika dan juga Rumi, nggih, sama Uma sama abinya Rumi. Masya Allah, saya senang sekali karena alhamdulillah banget gitu karena apa ya orang tua dapat memberikan, dapat sharing ilmu ke ini ya, ke kami, kemudian bisa berbagi informasi dalam pendampingan juga itu satu hal yang sangat kita syukuri begitu. Tidak perlu mencari yang narasumber jauh-jauh dari luar gitu. Kalau memang dari ayah bunda semuanya mempunyai kompetensi yang luar biasa. Matur nuwun sebelumnya saya ucapkan untuk apa namanya orang tua dari Logika sama Rumi, insya Allah apa yang nanti akan diberikan bisa menjadikan ladang pahala bagi panjenengan semuanya. Dan untuk kita semua, kita hari ini berbagi ilmu, begitu nggih, sesuai dengan tujuan yang sudah ada, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Monggo, mungkin begitu saja ya ya Bunda semuanya. Selamat mengikuti program unggulan dari kelompok bermain ini. Semoga bisa memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih dan selamat mengikuti. Begitu nggih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Helda atas sambutannya. Perlu kita menggarisbawahi kembali bahwa tujuannya ini adalah kita membangun komunitas yang baik antara orang tua, sekolah, dan juga praktik baik berbagi ilmu. Seperti itu. Baik, langsung saja nanti hari ini di sesi pertama akan diisi oleh orang tua dari Ananda Logika, yaitu nanti akan diisi mohon izin oleh Mama Logika, nggih, oleh Ibu Iva Nur Aisyah, SAK, CTA, dan CPRM. Baik.
Kita nanti untuk satu kali sesi maksimal 30 menit di sesi satu, kemudian di sesi dua 30 menit, dan kita diakhiri dengan tanya jawab maksimal 15 menit. Maksimal nanti ada tiga penanya seperti itu. Monggo kami persilakan kepada Mama Logika. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Matur nuwun Ustazah Rizka atas kesempatannya. Oke, saya langsung mawon nggih untuk mempersingkat Iya, waktu. monggo. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, pagi ini perkenalkan saya hanya paling suaranya paling cetar. Nggih, Bapak Ibu, Mama, Papa, perkenankan kami menyampaikan eh, pengalaman saya dan suami eh, sebagai orang tua dari orang tua berusaha menerapkan komunikasi efektif untuk anak usia 0 sampai dengan 7 tahun dengan penerapan yang berbeda karena yang kami pahami setiap anak itu istimewa, punya perbedaan masing-masing. Jadi apa yang kami lakukan ke kakak eh, sama ke logika, hanya metodenya yang mungkin berbeda dengan adiknya karena adiknya ini sangat luar biasa ya. Eh, Baik, dari pengalaman kami untuk memulai suatu komunikasi sama anak, ini yang perlu saya pahami dengan anak. Yang pertama itu saya dan suami harus mengerti perkembangan anak. Kami dari awal menikah komitmen untuk mengikuti setiap milestone anak kami. Jadi usaha yang kami lakukan selain literasi ya membaca, kami juga rajin mengikuti kegiatan parenting, webinar atau apapun itu yang baik offline maupun online yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Eh, dari semua kegiatan yang kami lakukan, kami sarikan, kami ambil yang sekiranya itu bisa kami terapkan untuk anak-anak kami. Semisal untuk kakak Locita, kami lihat anak itu eh, percaya dirinya tinggi, ya kami ikuti. Nah, sesuai tahapannya, seperti di logika ini anaknya aktif dan lebih banyak eh, gerak secara fisik, ya kami harus mencari komunikasi seperti apa yang cocok untuk logika kami terapkan seperti itu. Itu sesuai dengan tumbuh kembang usianya. Nah, di situ kami tidak langsung gebiah uyah ya menyamaratakan dari usia 0 sampai 7, tapi kami klasterisasi sendiri. Jadi saya dan suami itu sama-sama sering diskusi. Berarti kalau usia sekian dari sekian, menurut literasi ini yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan seperti ini 0 sampai 3, 3 sampai 5 dan selanjutnya sampai usia siap masuk SD. Itu yang kami siapkan. Jadi paling tidak itu diskusi-diskusi ringan, tapi lama-lama itu menjadi tahapan-tahapan persiapan kami sebagai orang tua muda waktu itu ya, di usia masih sebelum 30 tahunan. Nah, eh, dari persiapan itu pada saat kami mempunyai anak pertama dan kedua, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan.
juga memberikan kesempatan kami untuk belajar tentang komunikasi eh, setiap saat, baik itu dari bangku perkuliahan yang kebetulan Papa Logika ini alumni dari media komunikasi, ya sedikit banyak kami juga terbantu dari ilmu-ilmu yang ada dan dari parenting tadi. Nggih, untuk prinsip dasar komunikasi tadi, setelah tahapan perkembangan anak, ini ada kebutuhan emosional dan sosial anak yang harus kita pahami juga. Nah, dari anak-anak ini seringkali, bukan seringkali, maaf, ini eh, perhatian ini sangat mendukung kebutuhan emosional mereka. Untuk keluarga kami di Kakak Lojita, alhamdulillah pada saat itu full of love karena banyak banyak faktor. Karena yang pertama, Kakak Lojita adalah eh, cucu perempuan pertama. Jadi sangat sangat full. Kemudian alhamdulillah Logika setelah sekian lama 8 tahun, Logika itu cucu terkecil. Nah, juga full of love. Ternyata setelah saya perhatikan sama suami, kasih sayang dari orang dewasa yang berada sekelilingnya itu sangat membantu kebutuhan emosional eh, sosial anak. Eh, Meskipun eh, hanya ngapunten, misal orang tua hanya ada ayah atau ibu saja, saya rasa itu sudah mampu membantu memenuhi kebutuhan emosional anak dengan cara kita eh, apa ya bahasanya, kalau orang Jawa itu bilang es njaba jero luar dalam, luar dalam kayak gitu. Itu full of love-nya di situ. Jangan sampai kekurangan tangki kasih sayangnya anak. Nah, kemudian untuk eh, pengalaman kami dalam membesarkan anak, untuk Logita ini dan logika, kami melakukan hal yang berbeda seperti yang di awal kami lakukan. Logita ini eh, lebih banyak model komunikasinya dengan kami lebih banyak bercerita, lebih banyak bercerita. Ya, saya sebagai orang tua, baik saya maupun papanya, lebih sering menanyakan setiap hari itu, gimana perasaannya, bagaimana senang, bagaimana aktivitasnya di sekolah. Itu membantu anak saya menceritakan apa saja aktivitasnya untuk mencurahkan isi hatinya sehingga dia merasa nyaman, dekat, dan gitu. Eh, apa yang dia lakukan, apa yang membuat dia sebel, apa yang membuat dia senang. Jadi membantu dia mengelola emosinya. Jadi kami meskipun capeknya seperti apa pulang kerja, nomor satu ketemu anak adalah pertanyaan bagaimana sekolahnya hari ini, bagaimana aktivitasnya hari ini, gimana ngajinya hari ini. Yang saya tanyakan itu sampai sekarang. Bukan tidak ada pertanyaan lain, tapi dengan satu pancingan pertanyaan itu semua unek-unek anak itu keluar. Semua yang dirasakan selama seharian itu keluar. Saya paham mereka sedang dalam masa melalui pertumbuhan dan berlatih kehidupan sosial dengan teman-temannya, sehingga menjaga eh, kebutuhan emosional itu sangat penting. Seperti itu. Selanjutnya adalah eh, eh, setelah selain mengerti perkembangan anak, yang kami terapkan adalah gaya komunikasi yang aman dan menyenangkan.
Di sini ada dua hal yang kami aplikasikan dalam membesarkan logika dan kakaknya, yaitu kami berikan rangsangan verbal dan nonverbal, dan selain itu kami juga menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, karena kami paham setiap anak itu cerdas luar biasa, pemberian Allah itu eh, hanya saja mereka butuh dipoles, terus dibantu untuk lebih memahami tata bahasa yang lebih kompleks seperti kita. Untuk rangsangan verbal dan nonverbal, logika ini selama berhubungan dengan kami eh, dahulu, kalau sebelum dia bisa lancar berbicara, saya dan suami itu lebih banyak menggunakan rangsangan nonverbal karena memang setiap hari kami sounding berbicara seperti orang dewasa pada umumnya, tidak ada apa eh, yang apa ya namanya, yang huruf R-nya nggak bisa tuh loh, apa cadel, cadel tuh kami tidak, memang tidak menggunakan itu seperti anak-anak kecil gitu. Kami gunakan bahasa yang pada umumnya, bahasa orang dewasa pada umumnya. Kalau kalau dia pada saat itu belum bisa mengelola emosinya, dia lebih sering membuang botol susu. Yang saya ekspresikan adalah wajah sedih atau wajah kecewa atau apapun itu yang dia merasa membuang susu, setelah membuang botolnya dia merasa bersalah. Itu salah, itu tidak baik. Yang bisa saya lakukan awalnya seperti itu, nonverbal. Dengan tetap saya sounding bahasa verbalnya. Meskipun dia belum bisa mengikuti, saya yakin dia mengingat, dia belajar, dia paham. Itu yang saya pahami dari setiap anak itu pasti paham, tapi hanya cara mengikuti orang dewasanya itu berbeda-beda. Begitu juga dengan kakak Locita, pada saat alhamdulillah ya pada saat usia 0 sampai 5 tahun, kakak Locita ini perkembangannya cukup pesat. Jadi dia dengan mudah mengikuti eh, melewati fase meniru dan lain sebagainya, terus berbicara itu di usia tiga 3 4 tahun sudah lancar berbicara dan membaca. Untuk logika berbeda. Jadi treatment kami juga berbeda. Bahasa yang kami gunakan juga lebih sederhana, berjenjang tapi tidak terburu-buru. Untuk kakak Lucita bisa cepat, untuk logika kami harus pelan-pelan menikmati. Awal mungkin akan terasa kaget ya karena apa yang kami harapkan dari pertumbuhan anak kami itu akan sama seperti anak pertama. Ternyata itu salah. Ya, itu salah karena saya lupa. Setiap anak itu berbeda, setiap anak itu istimewa. Nah, setelah kami kembali renungi, kami kembali belajar mengenai parenting setelah 8 tahun tidak memiliki anak balita, itu alhamdulillah Allah mengingatkan kami kembali bahwa setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Nah, jadi eh, selain rangsangan verbal dan nonverbal, kami membiasakan komunikasi dengan anak itu eh, apa ya, sama-sama ekspresinya sama, cuman harapan yang kami taruh ke anak itu tidak kami lakukan lagi. Jadi apa yang dia bisa kita terima, apa yang dia bisa kita terima itu. Tapi kita tetap berkewajiban membersamai, mempelajari kayak gitu. Sampai dengan dia siap untuk melanjutkan tahap pembelajaran selanjutnya, bersosialisasi dengan lingkungan gitu. Nah, gaya komunikasi yang kami terapkan untuk mendidik kedua buah anak kami, dua orang anak kami, termasuk penggunaan bahasa sederhana ya. Semisal kami juga harus memilih apa bahasa atau kata-kata yang menurut kami simpel belum tentu menurut anak-anak itu mudah dipahami. Jadi seperti logika, ini kan anaknya mudah tantrum. Jadi kalau bangun pagi dia dulu itu harus menangis, tantrum, teriak dan lain sebagainya. Seperti
apa tidak mau mandi karena dingin, saya harus mencari kata-kata yang lain. Oh, ini bukan bukan dingin, nak, ini air sejuk. Dia berpikir, oh beda ya, berarti ini yang dipakai mandi ini sejuk. Ternyata ini kena apa ya? Sangat efektif. Dia akhirnya mau setiap pagi bangun dengan air yang sejuk. Dan pada saat mandi, biasanya kan mandi ya mandi biasa. Tapi saya tambahin kata-kata begitu air disiram di tubuhnya. Saya, weh, logika hebat. Itu menambah semangat. Ternyata hanya sekecil itu bisa merubah mood seorang anak. Menurut saya, wah, ini ilmu parenting yang saya terapkan di rumah ya, dan alhamdulillah efektif untuk salah satu anak saya, yaitu logika. Dan banyak penggantian kata-kata lain, penggunaan kata-kata lain yang sifatnya sederhana, tapi akhirnya merubah mood dia yang tadinya sering tantrum, akhirnya bisa mengkondisikan diri, menerima apa yang ada di depannya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Merubah kebiasaan-kebiasaannya dia. Dan alhamdulillah efektif, dan itu saya lakukan konsisten sampai dengan sekarang. Termasuk juga memberikan sounding sebelum tidur dan saat mau bangun tidur. Saat akan tidur ini saya kondisikan untuk dua anak saya, baik kakak Logita maupun Logika, yaitu seperti biasa berdoa, menggosok kepala, bagian kening, kemudian saya bisikkan kata-kata positif untuk mereka berdua, yaitu ya setengah tidur gitu mereka. Saya bisikkan Bismillah, logika, anak baik ya. Dia setengah mengantuk sambil mengiyakan. Jadi menyetujui apa yang saya katakan. Logika anak baik ya, iya gitu. Logika anak hebat ya, iya. Logika tidak mudah menangis ya, iya. Logika tidak baik berteriak ya. Tantrum tidak boleh ya, nak ya. Selalu begitu, setiap malam. Setiap malam, dan alhamdulillah itu ngefek sekali. Bangun tidur moodnya baik. Ya, pada saat akan bangun tidur pun saya melihat kondisi sudah mulai bergerak, menggeliat. Saya bisikkan juga. eh, Logika hari ini sekolah ya, pinter ya, bermain dengan teman-teman ya, happy ya. Dan itu membawa secara tidak langsung, sepertinya di bawah alam sadarnya itu sudah terbentuk bahwa dia hari ini akan bersenang-senang dengan teman-temannya, akan belajar dengan bu gurunya. Sesederhana itulah yang saya rasakan perubahannya dari logika dari bahasa-bahasa sederhana yang saya ucapkan sebelum tidur sama bangun tidur. Memang kadang terlewat ya, tapi saya usahakan konsisten, itu sering saya lakukan, baik dari kakak maupun adik logika. Nah, selain itu dalam penggunaan apa kalimat sehari-hari, kami mulai menerapkan prinsip dasar konsep 5W+1H. Bapak Ibu, di sini eh, paham atau tidak paham, anak-anak belum paham itu tetap kami terapkan. Kenapa? Membiasakan, pertama untuk membiasakan mereka mendengar bahwa komunikasi harusnya itu ada unsur-unsur seperti ini, sadar tidak sadar, eh, mengerti tidak mengerti, ya mereka sudah saya tanamkan konsep 5W+1H dengan berbagai macam pertanyaan dan eh, apa diskusi di keluarga kami. Selain dari prinsip-prinsip dasar komunikasi dengan anak-anak kami yang kami terapkan, kami juga memiliki teknik komunikasi efektif, di mana eh, yang kami lakukan ya secara umum yaitu mendengarkan secara aktif, dengan cara menghargai apa yang dilakukan anak-anak.
setiap pendapatnya itu kami terima. Jadi kami tidak menjudge dulu, tidak memotong dulu, tidak memberikan harapan terlalu tinggi dulu. Kami tidak menaruh harapan ke mereka. Jadi saya biarkan mereka menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Seperti kakak Locita, dia akan menyampaikan sebenarnya aku maunya gini loh, Ma. Gini, saya tidak akan memotong dulu. Baik saya dan suami juga tidak akan memotong apa yang dia sampaikan dalam sesi diskusi di keluarga kami ya. Itu saya biarkan dulu karena yang saya harapkan anak-anak saya merasa apa yang dia sampaikan didengar. Begitu juga nantinya di kehidupan sosial mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat, mereka akan terbiasa melakukan hal yang sama, mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain, apa yang dibicarakan lawan bicaranya. Begitu juga di logika, logika ini juga sama, penerapannya sama untuk berusaha menghargai pendapat, untuk mendengarkan. Tapi ya itu, karena setiap anak berbeda, kami kembali ke konsep di awal, karena setiap anak berbeda, treatmentnya berbeda-beda. Tapi pada dasarnya langkah-langkahnya sama, gitu, mendengarkan aktif atau menghargai pendapat. Logika juga sama. Saya kalau mau berbicara apa, logika saya bilang tunggu dulu, dengar mama, tunggu dulu dengar mama. Begitu waktunya logika bicara, saya biarkan logika silakan bicara. Wah, langsung banyak gitu ceritanya, nah, gitu. Meskipun masih sering menyela, tetap saya lakukan dengan konsisten ya, nggak boleh capek, nggak boleh emosi. Ya, emosi kan wajar, tapi kita harus ingat kita membersamai anak-anak kita untuk lebih baik. Jadi saya tahan ya gitu. Ayo gantian, gantian kakak dulu bicara logika selanjutnya. Logika dulu bicara kakak selanjutnya seperti itu. Saya model ganti-gantian seperti itu supaya mereka merasa eh, sama sebagai anak mempunyai hak yang sama tanpa membeda-bedakan baik itu dia masih usia kecil maupun sudah besar kayak gitu. Jadi tanggung jawab untuk menghargai itu sama. Kemudian yang lainnya ini kami menggunakan pertanyaan terbuka. Di sini di sini nih memancing anak-anak saya untuk lebih mengekspresikan apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan lebih dalam. Ada yang ya yang tadi saya sampaikan setiap hari apapun capeknya, bagaimanapun capeknya kami, apapun kesibukan kami, eh, pertanyaan pertama yang keluar dari kami adalah bagaimana sekolahmu, Nak? Gimana harimu? Gimana hari ini ngajinya? Gimana sekolahnya? Seperti itu. Dia akhirnya bercerita. Tadi aku gini, mah temanku ada yang seperti ini, mah. Bu guru bicara seperti ini. Ada yang sedih, ada yang ini. Apapun pengalamannya dia, pengalaman dia sekolah, nggih, pengalaman anak-anak selama satu hari itu menjadi istimewa menurut mereka karena didengarkan kita sebagai orang tua. Mohon maaf. Nah, ini mereka merasa sangat istimewa karena apa? Apa yang mereka alami ternyata sangat diperhatikan kita sebagai orang tua. Perasaan ini yang eh, sebenarnya apa ya mahal menurut saya. Jadi membuat saya terharu. Setiap saya ngomong ini saya selalu pengen apa ya menangis. Karena rasa seperti itu menumbuhkan rasa aman buat anak, rasa nyaman, rasa seperti dipeluk oleh keluarga gitu. Jadi sebenarnya secara mental juga itu sangat-sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Saya bisa mengatakan seperti ini kan saya melihat dan mengamati dari beberapa hal perkembangan anak ini kami sama saya dan suami itu secara bergantian sejujurnya mengamati perilaku anak kami. Semisal begini, eh kakak Locita ini saya jadikan contoh karena memang sudah terjadi ya.
anak kami yang besar ini kan mengikutin, saya ikutkan kegiatan umon. Karena apa? Karena saya sebagai orang tua merasa banyak waktu saya yang tidak bisa membersamai dia untuk belajar. Jadi saya bisa menemani hanya di waktu setelah, mungkin efektifnya setelah maghrib sampai jam 9 atau jam 10 malam. Selanjutnya ya rutinitas setiap hari bekerja. Nah, di Kumon ini ada PR harian yang harus dia kerjakan. Nah, Rosita itu anak yang eh, menurut saya tertib dan disiplin. Tapi ternyata pengamatan papanya itu ada yang berubah. Dia setiap hari mengerjakan PR. Setiap hari mengerjakan PR-nya. Nah, saya, papanya bicara, Ma coba lihat. Kenapa? Kok ada yang berbeda ya? Saya tanya, berbeda gimana? Dia ngerjain PR ada perubahan. Ya, saya lihat, oh sudah selesai, sudah. Oh, sudah gitu loh. Bukan. Saya mendengarkan suami saya. Maksudnya gimana? Kalau saya lihat dari histori sebelum-sebelumnya, dia bisa mengerjakan PR-nya dengan rentang waktu 30 menit sampai 1 jam. Nah, tapi dalam bulan ini, dia kok berbeda ngerjainnya lebih dari 1 jam. Nah, di situ saya baru nggak, oh iya ya, iya, memang dia mengerjakan tugas, tapi ada yang berubah di kebiasaan kecepatannya dia. Nah, ini mungkin kalau dilihat secara biasa ya nggak masalah. Tapi menurut saya dan suami itu ada hal yang eh, bisa jadi membahayakan untuk tumbuh kembangnya atau bisa jadi ada hal lain yang membuat dia seperti itu. Nah, akhirnya pada suatu ketika saya ini konfirmasi ke guru kumonnya. Oh ya, ini ada sedikit perubahan bulan ini. Lalu saya ajak anaknya berbicara. Kak Cita minta tolong ke sini, saya tanya gitu. Terus gimana PR kamunya? Sudah hari Senin, Selasa, Rabu sampai sampai Jumat sudah semua. Alhamdulillah. Terus saya tanya, maaf ya, tadi bu guru mama tanya gitu, kok ini berbeda apa gimana perkembangannya Locita? Saya tidak ngejudge Locita ada salah gitu enggak. Saya tanya perkembangannya Locita bagaimana supaya dia punya pikiran oh orang tuanya ternyata care sama dia, memperhatikan. Seperti itu yang saya tanamkan. Lalu dia mendengarkan. Kata bu guru ada bagus, cuman ada perubahan di lama pengerjaan. Nah, terus saya tanya, Mbak Cita kenapa? Kok tumben lama mengerjakan PR-nya? Padahal ini hanya beberapa lembar, tidak banyak gitu, PR rutin. Dari situ dia menangis. Tiba-tiba dia menangis. Oh, ada apa ini kok menangis? Saya kaget, jujur saya kaget. Dia keluar kata-kata, aku bosan. Nah, ternyata benar apa yang diamati suami saya dari hal-hal yang sepertinya tidak terjadi apa-apa. Anak itu kadang menyimpan suatu perasaan. Kita sebagai orang tua ini sudah sepatutnya, meskipun ada rutinitas, kita juga mengamati hal-hal yang sekiranya di luar kebiasaan. Meskipun kelihatan sepele, itu bisa jadi ada hal yang memberatkan eh, di anak-anak. Apa mungkin ada kendala di anak-anak. Kemudian lo cerita-cerita, aku bosan. Satu bosan. Terus yang kedua, aku pengen mengerjakan kumon itu ditemani mama sama papa. Nah, ini saya juga, waduh ini saya yang harus memperbaiki diri gitu. Akhirnya kami diskusi, kami sepakat di hari-hari tertentu Locita boleh mengerjakan kumon di malam hari menunggu kami pulang kerja. Terus di hari-hari tertentu dia wajib mengerjakan kumon di pagi hari eh, apa sebelum setelah sarapan pagi sebelum berangkat sekolah sambil diskusi ringan kayak gitu tanpa
Maaf, tanpa ini menyembunyikan perasaannya lagi. Kalau dia memang capek, dia harus bilang. Kalau dia bosan, dia harus bilang, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kami tidak lupa memberikan reward atas apa semua kebaikan yang dia lakukan. Reward tidak harus berupa materi. Saya bisa mengucapkan terima kasih ya, sudah jadi anak hebat. Itu sudah merubah mood anak saya. Ada reward yang dia dapat atas usaha yang dia lakukan. Seperti itu. Kemudian itu salah satu contoh ya Bapak Ibu dari gaya komunikasi yang saya dan suami terapkan untuk anak-anak kami sehingga sehingga apa si anak ini merasa nyaman. Yang kedua ini selain tadi yang mendengarkan aktif ya, maaf mendengarkan aktif. Yang kedua ini kami juga membangun hubungan yang positif, di mana ada penguatan positif dan dukungan emosional, serta aktivitas interaktif untuk meningkatkan keterlibatan si anak. Hal-hal yang kami lakukan dalam hal penguatan positif dan dukungan emosional ini kami eh, memberikan bantuan, eh, memberikan bantuan apa, memberikan rasa aman atau merasa dihargai sehingga mereka itu termotivasi untuk selalu mengembangkan diri mereka. Jadi awalnya juga dari komunikasi apa yang kamu lakukan di sekolah ini itu disampaikan di rumah. Nah, itu akan menjadi bahan komunikasi kami seperti Mah, di sekolah ada pemilihan ketua kelas. Di sekolah ada teman baru. Kalau logika di sekolah ada teman baru. Kalau kakak biasanya di sekolah ada pemilihan ketua kelas. Itu kami jadikan bahan diskusi sekaligus kami jadikan eh, saat untuk mensondingkan hal-hal positif kepada mereka, untuk menanamkan hal-hal positif sehingga mereka punya sudut pandang yang lebih luas lagi tentang hubungan dengan teman, hubungan dengan lingkungan baru mereka, dan eh, lain-lain juga kami tanamkan juga tentang etika, tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sosial kehidupan mereka. Selain itu, ini eh, setiap diskusi kami tidak menutup eh, kesempatan untuk mereka menyanggah. Karena saya yakin saya sebagai manusia pasti ada khilafnya, ada kekurangannya, ada salahnya. Jadi segala masukan dari anak pun itu saya wajib mendengar. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kemudian aktivitas interaktif itu bentuknya kami libatkan mereka banyak hal dalam mungkin permainan atau diskusi yang tadi saya sebutkan. Juga saya libatkan mereka dalam tugas-tugas di rumah. Logika pun ini punya tugas di rumah, meskipun dia masih seusia gini, dia bertugas untuk merapikan mainannya sendiri dan merapikan rak sandal di depan rumah. Ini tujuannya supaya dia tahu kewajibanku merapikan sandal di depan, kewajiban dia terlibat. Aku sudah menyelesaikan tugas, Ma. Aku sudah, Ma. Aku sudah, Ma. Dari situ saya apresiasi. Saya eh, apa namanya? Saya merasa ini dia sudah tahu tanggung jawabnya. Dia sudah merasa terlibat dalam merapikan atau menjaga kebersihan rumah seperti itu. Nah, saya libatkan dalam segala hal. Untuk logika masih baru itu. Kalau kakak ya sama tahapannya dari awal mungkin menyapu ini dan sekarang alhamdulillah bisa membantu.
Untuk diskusi semuanya tetap saya libatkan. Meskipun logika masih kecil, saya dan suami berusaha tetap melibatkan si kecil. Ya meskipun dia hanya aku mau ini, ya, tapi paling tidak dia sudah menyuarakan. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari eh, kegiatan eh, teknik komunikasi yang efektif tadi, paling tidak ada sebenarnya ada beberapa hal manfaat. Ini yang saya dapatkan juga dari ilmu parenting dan praktek langsung terhadap kedua anak saya, yaitu selain mendengarkan dengan aktif, kami tidak hanya eh, mengajarkan mereka untuk assume nothing, tapi harus konfirmasi, harus bertanya kalau tidak paham. Kemudian membiasakan mereka tidak memotong pembicaraan orang lain atau tidak memotong komunikasi yang sedang berlangsung, lebih sopan istilahnya ya, dan menjaga eye contact dengan lawan bicara yang ada di eh, depan. Kemudian memahami situasi, apakah orang yang kita ajak bicara itu nyaman atau tidak, atau bagaimanapun kondisinya, atau sedang tidak tidak enak untuk dilakukan komunikasi atau harus memberhentikan. Mereka saya ajarkan seperti itu. Kemudian juga saya sebagai orang tua, juga anak-anak sama-sama belajar untuk lebih melihat ke dalam eh, setiap anggota keluarga yang kami ajak komunikasi. Jadi kami eh, tidak hanya menaruh harapan apa yang dijawab anak saya harus seperti harapan saya, tidak. Tapi saya memberikan keleluasaan anak saya menjawab atau menyampaikan eh, gagasannya apapun juga supaya mereka tidak apa ya secara takut-takut mengeluarkan gagasan atau pendapatnya. Jadi secara terbuka komunikasinya. Selain itu juga ini apa di antara dua, antara yang permisif dan yang eh, terlalu takut-takut, jadi enggak sampai kebablasan, berada di tengah-tengah gitu. Jadi berusaha mengendalikan diri. Nah, untuk adik logika ini sampai sekarang masih tahap belajar dan alhamdulillah sedikit-sedikit perkembangan sudah ada. Semoga lebih baik. Kemudian untuk prinsip dasar komunikasi secara umum itu sabar, pemilihan bahasa yang baik, bisa dilakukan dengan konsisten, dan perhatian yang khusus dari orang tua. Meskipun sesibuk-sibuknya, luangkan waktu untuk bertanya bagaimana sekolahmu hari ini, seperti itu. Eh, baik bagi paparan dari saya, orang tua logika. Saya rasa begitu pengalaman dari kami. Yang kami pahami adalah komunikasi yang baik dimulai dari dengan mendengarkan. Dan anak-anak itu tidak perlu disetujui perasaannya, tapi mereka perlu diakui dan dirasakan apa yang mereka rasakan. Baik Bapak Ibu, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali, Mama. Terima kasih banyak. Sharingnya Nggih, begitu luar biasa dengan mendidik dua orang putra dan putri, kakak nggih, putri, kakak logika dan juga adik logika. Untuk sesi tanya jawab kita rangkum di akhir acara, nggih. ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke sesi yang kedua yaitu dengan orang tua dari Ananda Rumi yang insya Allah akan disampaikan oleh eh, abinya Umi yaitu Bapak Helmi Bahtiar Atamimi SKMMK. Cerita ya. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya.
Mungkin rumahnya dulu mau membuka rumah, langsung Enggak, saya. untuk mempersingkat waktu, Abi aja langsung silakan ya. Gak Nuhun apa-apa, tuh Uma ibu-ibu. gantian. Oke, gak apa-apa. Nanti Nanti saya sedikit menambahkan nanti saja. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa ala Ini suara saya jelas ya, Bu Rizka Ah, ya. Alhamdulillah, jelas, Abi. Ya, ini waktunya nah 20 menit. Kami mengambil topik meningkatkan kesehatan anak usia 3 sampai 5 tahun. Topik ini memang dipilih karena terus terang background kami di dunia kesehatan, tapi kalau di dunia kesehatan itu ada dua jenis, apa namanya itu ada dua jenis aktivitas. Jadi ada aktivitas rehab oleh dokter dan aktivitas promotif preventif oleh nakes lain. Kami memang secara background pendidikan S1 S2 seputar gimana caranya orang nggak sakit lah kira-kira. Makanya judulnya adalah meningkatkan kesehatan anak. Jadi yang sudah sehat jadi lebih sehat dan konsisten kesehatannya. Karena ini usia anak kami dan Anda Bapak Ibu sekalian sekitar 3 sampai 5 tahun, semoga ini juga relevan. Sebagai pengantar ini sharing Bapak Ibu karena terus terang eh, kami ini hidup di dunia digital yang serba FOMO gitu. Jadi kalau melihat postingan-postingan tapi figur influencer maupun atas bikin konten itu banyak seliweran di media sosial sehingga nanti akan banyak apa ya akan banyak pandangan mengelola kesehatan bagi anak dan apa namanya buah hati gitu. Selanjutnya, nah ini kita Bapak Ibu yang terpenting biar kita itu kesannya merawat anak itu tidak menjadi bagian dari beban, maka kita harus mencari alasannya. Pertama, 3 sampai 5 tahun adalah fondasi emas untuk masa depan. Jadi, di beberapa riset, bahkan di Harvard itu ada satu riset, Bapak Ibu, yang menerangkan bahwa ada satu riset 100 orang dilakukan oleh salah satu profesor. Anak itu di usia 3 tahun sampai 5 tahun dikasih challenge gitu, dikasih tantangan. Ini saya kasih es krim sekarang, atau saya kasih es krim nanti sore, tapi saya kasih es krim nanti sore plus balon. Jadi ada satu satu kejadian begitu ya. Satu anaknya disuruh milih, 100 anak disuruh milih. Pilih dikasih es krim sekarang atau dikasih es krim nanti sore tapi dikasih hadiah tambahan. Macam-macam ada yang balon dan sebagainya. Nah, 100 anak ini diukur 30 tahun selanjutnya. Jadi namanya penelitian profesor ya. 30 tahun selanjutnya diukur dan ternyata menunjukkan hal yang pengaruh bahwa apa namanya 40% anak yang menunda kesenangannya ya saya nanti sore aja gitu. Intinya mau bersabar itu menjadi kunci keberhasilan di masa mendatang. Ini makanya nanti usia 3 sampai 5 tahun ini hal yang sangat krusial untuk melatih seluruh aspek kesehatan bagi anak baik itu sosial fisik apa namanya maupun mentalnya ya. Yang kedua, ini kenapa kita itu harus punya konsen yang mendalam atau intensinya tinggi untuk anak kita yang di fase 3 sampai 5 tahun karena fase ini di mana anak mulai mandiri dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Jadi banyak anak yang apa ya istilahnya mempertanyakan kepada kita sebagai pendamping di rumah, mungkin Bapak Ibu atau satu saja yang di sekolah, anak akan lebih banyak bertanya dan menanyakan penyebab-penyebabnya gitu. Kenapa atau fenomena-fenomena. Yang ketiga, otak anak berkembang pesat membentuk miliaran koneksi baru setiap hari. Ini ada satu riset juga, ada satu penelitian bahwa IQ-nya seseorang itu 3 sampai 5 tahun ditentukannya. Gitu.
Setelah itu ya berpengaruh sampai usia 21 tahun. Tetapi pertumbuhan dan penurunan IQ itu dipengaruhi 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, waktu yang tepat untuk menanamkan kebiasaan baik seumur hidup. Jadi biasanya saya ingat betul ya, apa namanya, generasi bapak ibu saya yang dirawat oleh mbah itu, rata-rata terbentuknya kebiasaan orang tua kita itu karena didikan masa kecil neneknya ya, atau generasi sebelumnya yang itu intens sebelum dia sekolah. Ini alhamdulillah kalau kita di Surabaya ini kan sudah ada interaksi pendidikan yang terstruktur, tersistematis melalui apa namanya, saya Kastia gitu. Tapi di beberapa, saya membandingkan juga di tetangga saya itu, yang saat ini usianya 50, 60 gitu, karakternya benar-benar tergantung dari bapak ibunya sebelumnya. Bahkan kita bisa membandingkan lah, kira-kira begitu. Makanya kita harus menemukan kenapa ini menjadi hal yang serius. Selanjutnya, nah, makna sehat bagi kami, kita terus terang ya ikut dalam undang-undang gitu, karena kami dibekali begitu sebagai orang tua bahwa kesehatan itu di UU Kesehatan sekarang di UU 3 2023 itu ada tiga ya. Jadi ada fisik, mental, dan sosial sebetulnya. Tapi di penjelasan di bawahnya itu spiritual. Nah, kami memahami mental dan sosial ini menjadi satu hal yang banyak irisan. Nah, makanya kami mengkategorikan tiga. Yang ini kami jaga minimal rumit tumbuh kembangnya itu seimbang ketiga aspek kesehatan tersebut. Yang pertama, kesehatan fisik, yaitu menjaga tetap bugar. Jadi bukan hanya bukan hanya kelihatannya nggak sakit ya, tapi benar-benar dia bisa produktif. Temannya berlari, dia harusnya sebagai anak yang sehat juga ikut berlari, ya, begitu ya. Kemudian mengenali potensi sakit dan mencegahnya. Ini kondisi fisik yang kami kendalikan. Jadi biasanya kami itu tahu tanda-tanda Rumi akan flu gitu, akan babil. Misalnya pagi itu malas malas mandi, gitu misalnya. Oh berarti mungkin badannya lagi nggak enak, gitu misalnya. Atau makan tertentu itu nggak semangat, gitu. Oh berarti ada sesuatu yang di kondisi metabolismenya itu nggak seperti biasanya. Nah ini hal yang penting ya. Jadi Bapak Ibu untuk sebelum anak kita apa, semoga nggak sakit ya. Tapi sebetulnya setiap anak itu punya alarm, apa namanya, alarm ketika dia dalam kondisi tubuh yang tidak seperti biasanya. Salah satu contohnya misalnya ya, setiap anak ketika ada infeksius ya, ada bakteri yang masuk dalam tubuh biasanya, atau rata-rata sebagian besarnya itu kondisi tubuhnya akan terjadi demam, demam ya, ya panas lah. Ada anak yang kelihatannya itu nggak ada bedanya panas sama nggak panas. Nah kita harus peka. Oh ternyata kulitnya ini ternyata lebih hangat dibanding biasanya. Nah itu hal yang terpenting untuk menjaga kesehatan. Jadi sebelum dia itu nanti panasnya makin tinggi, oh kayaknya ini anak ini lebih hangat, maka kita bisa menjaga biar dia nggak sampai jatuh sakit. Misalnya lebih banyak makan protein, mengurangi terlalu dingin gitu misalnya. Kan namanya anak ya, kadang kan suka es krim, suka es. Nah, kalau misalnya anak dalam kondisi yang kayaknya ini tubuhnya agak hangat dibanding kemarin gitu. Nah, kita bisa mencegah hal-hal tersebut. Yang kedua, kesehatan mental. Jadi biasanya kalau Rumi sendiri, kami melihatnya kesehatan mental itu dengan tiga indikator. Yang pertama, percaya diri. Jadi misalnya naik sepeda, dia berani apa enggak? Di saat usianya itu harusnya bisa naik sepeda dengan percaya diri. Ini kayaknya kok enggak berani aku. Ya, kita menunjukkan hal tersebut. Yang selanjutnya mengelola rasa takut. Gitu. Apalagi di dunia digital ini kan kita nggak bisa menafikan ya, anak itu kan terpapar dengan banyak hal gitu. Ya dia lebih cepat mengenal mengenal ya, ya kami mengenal biasanya kayak tontonan bermuatan hantu atau zombie itu kan mungkin memungkinkan rasa ingat bagi mereka ya.
meskipun kami sangat membatasi hal tersebut. Tapi kita harus mengelola rasa takut bersama Rumi. Gitu. Yang ketiga emosi. Ya, kalau dulu sih di generasi saya sebagai anak itu relatif nggak mengenal istilah tantrum ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ya, kalau emosi ya zaman dulu itu untuk menyalurkan ya luapan emosi yang tidak stabil bagi anak itu cukup banyak. Bisa bermain di luar dan sebagainya. Kalau kita tinggal di Surabaya, nah itu kan relatif terbatas. Apalagi dengan rangsangan berlebih atas gadget itu membuat emosinya menjadi tidak stabil. Yang terakhir ini ke spiritual biasanya kalau kami itu berupaya untuk menjaga kesehatan Rumi dari sisi spiritual itu adalah menjaga kesolehan anak gitu. Karena bagi kami itu dengan dia itu apa namanya dengan dia itu berdoa gitu dengan dia itu berdoa maka otomatis dia itu menjaga satu aktivitasnya untuk impulsif itu apa ya untuk langsung bereaksi pada fenomena keadaan sekitar gitu kan di sekolah diajari ya kayak mau kamar mandi kita harus berdoa kan otomatis dia tidak langsung marah atau menyikapi ya tapi dia menjeda satu atau dua lima atau 10 detik lah untuk dia itu mengucapkan doa. Nah, menjeda itu adalah bagian dari dia itu bersabar gitu. Ini hubungan sama riset yang saya sampaikan di awal tadi itu. Yang kedua rasa syukur. Nah, ini sejauh mana Rumi itu bisa kami menyeimbangkan kesehatan secara spiritual itu sejauh mana anak kami Rumi itu bisa mensyukuri ya, dia bisa dinasehati bahwa kita itu hidup secukupnya, tidak harus membeli banyak hal, tidak harus mengikuti main apa ya apa ya kalau kita misalnya di pasar malam lah misalnya ya, di pasar malam itu nggak harus mencoba semua wahana gitu maka ya cukup apa itu misalnya yang ketiga kesehatan spiritual ini hubungannya dengan kelolosan karena ini saya sendiri meyakini bahwa apa namanya keyakinan tentang keagamaan itu tergantung orang tuanya. Nah, se apa namanya sedini mungkin ya sedini mungkin kita itu menumbuhkan nilai spiritual itu kepada anak kita. Jadi misalnya kenapa ada rembulan gitu. Ini rembulan dari mana? Nah, kita ini mendekatkan pada sisi-sisi spiritual. Selanjutnya, nah ini praktek baik ya yang nanti mungkin bisa dikomentari. Terus ini beberapa punya referensi, tapi beberapa referensi juga kayaknya agak bertolak belakang gitu ya. Tapi ini yang biasanya kami lakukan gitu itu yang apa ya, yang berdampak jangka pendek dan kelihatan progresnya. Gitu. Yang pertama, saya secara fisik kami membiasakan untuk gosok gigi sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Bahkan meski sakit pun harus tetap gosok gigi di atas kasur gitu. Kecuali sakitnya NPS ya, menginap di rumah sakit itu nggak mungkin. Tapi kami mengupayakan hal itu sederhana, apa, ya, sedisiplin mungkin. Karena bagi kami itu, kami membaca satu penelitian juga, Bapak Ibu, bahwa kalau anak itu nggak semua giginya itu gigi susu ya. Jadi ada 1 sampai 2 gigi geraham itu ya dia nggak ada gantinya gitu. Jadi kalau giginya sudah rusak, maka di usia tertentu itu nggak digantinya ya pasti akan rusak. Yang kedua, rata-rata kesehatan anak itu 16 sampai 18%-nya itu karena faktor kesehatan gigi. Jadi kalau anak itu kemudian ya usia 6 tahun sampai 7 tahun giginya itu rusak, itu kan akan mempengaruhi mentalnya ya. Karena ada hubungan itu ternyata antara kesehatan mental seseorang itu dengan kesehatan giginya. Kalau kita kan mending sakit hati dibanding sakit gigi ya, itu ternyata juga berpengaruh ya pada kesehatan anak kita. Jadi kalau saya sendiri itu mencoba dan ikhtiar sama istri, temannya Rumi untuk gimana pokoknya nggak rusak gitu. Dan Bapak Ibu sebenarnya bisa apa namanya bisa mengakses layanan kesehatan seputar kesehatan gigi anak di
FKTP atau di puskesmas terdekat atau klinik ya. Yang kedua, jika makan memastikan tidak lebih banyak makronutrien protein dibandingkan karbohidrat dan lemak. Jadi di tubuhnya anak kita usia 3 sampai 5 tahun itu eh, ada dua jenis komposisi nutrisi yang dibutuhkan. Satu makronutrien, jadi kebutuhan nutrisi yang dalam jumlah banyak itu ada tiga, karbohidrat, protein, dan lemak. Di antara tiga ini yang paling dominan terhadap tumbuh kembang anak itu adalah protein. Yang kedua lemak, yang ketiga baru karbohidrat. Kalau kita di perkotaan atau bapak ibu yang memang well educated gitu mungkin terbantu dengan susu ya yang itu banyak kandungan makronutrien. Tapi seandainya ada pilihan untuk tidak fast food gitu makanan yang diolah maka ya pilihannya yang memperbanyak. Nah protein itu juga macamnya banyak ya bapak ibu yang nggak harus daging sebetulnya banyak pilihan-pilihan protein. Yang penting protein itu ada dua, ada protein hewani yang dan protein nabati. Dan keduanya relatif awet ya, tidak seperti lemak yang gampang rusak ketika pengolahannya keliru. Yang kedua, yang ketiga, ini membiasakan olah fisik, ikut olahraga di treadmill dan renang kanan. Ini kami mendaftarkan Bumi di usia 3 tahun untuk. Nah, ini ada satu sharing juga di salah satu influencer itu ternyata anak itu akan meniru gaya hidup orang tuanya. Nah, dengan dia meniru gaya hidup orang tuanya, itu akan jadi satu pembekalan kita. Kalau hari-hari ini kita giat olahraga, maka di kemudian hari anak kita akan rajin olahraga. Nah, tiga hal ini landasannya adalah bahwa promosi kesehatan adalah mencegah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan. Jadi sebelum anak kita itu, semoga nggak sakit ya, kita harus menjaga kesehatannya biar terbugar. Ini kok kelihatannya nggak nafsu makan, nah kita ubahlah aktivitas fisiknya. Karena kalau anak itu lapar, pasti dia makan. Kalau anak itu memang fisiknya nggak banyak bergerak, ya kita paksa makan banyak ya pasti nggak mau. Gitu. Yang kedua, sehat mental ini ada dua yang biasanya kita laksanakan yang mungkin bisa dipraktekkan yang cukup berdampak. Membiasakan diri sopan santun pada sesama dan orang tua. Sering dan saling mengucap maaf, tolong dan terima kasih juga pembiasaan juga. Di Jepang itu sampai usia 6 tahun itu tidak ada pendidikan kognitif. Semua hanya pendidikan seputar pembiasaan dan mental. Nah, di Indonesia kan banyak ya. Tapi ketika bisa berjalan seiringan itu bagus. Yang kedua, menata keberadaan anak dengan memfasilitasi atau tidak membatasi, tetapi tetap dalam takaran risiko ya. Kita mengambil risikonya. Misalnya rooming untuk bermain yang ada adrenalin. Ini jadi di tubuh kita itu ada banyak organ dan kelenjar ya, Bapak Ibu ya, termasuk kelenjar adrenal itu dan yang mensekresi adrenalin, mensekresi itu mengeluarkan zat adrenalin itu berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan mensekresi hormon yang lain untuk menekan stres yang ada dalam tubuh kita. Jadi jadi semakin anak itu menghadapi sesuatu yang bagi mereka itu tantangan, bukan yang berbahaya ya. Adrenalin itu berbeda dengan sesuatu yang selalu indikasi simplifikasinya itu berbahaya ya. Nah itu maka otomatis anak punya keberanian yang lebih. Ini menantang mentalnya. Seperti ini ya saya contohkan tuh bergelantungan di jendela, lompat di trampolin dan meniti di tembok kecil ya. Tembok kecil itu ya kayak apa namanya race ya kalau Jawa itu ya. Dan berdiri dengan satu kaki. Nah ini menata mental dan keseimbangan otak. Tentu koridornya kita dalam risiko ya. Jadi kalau anak meniti itu ya kita harus di sampingnya. Jaga-jaga kalau ada apa kita siap memegang. Termasuk kalau mau main trampolin pun ya kita melihat temannya main itu usia berapa. Kalau gemuk-gemuk dan sudah SD gitu ya jangan ya. Nanti risiko 8 menit. Selanjutnya ini juga jadi mental berpengaruh besar pada kesehatan fisik dan kebugaran. Ini penelitian di Harvard 2012. Itu
Jadi kalau semua usia, termasuk balita, kalau mentalnya sehat, dia merasa bersemangat gitu ya menjalani hari, maka dia akan terdorong untuk melakukan olah fisik. Jadi kalau mentalnya memang salah gitu, ya agak berat ya. Yang terakhir ini sehat spiritual. Nah ini ada tiga yang kami biasakan yang dampak. Membiasakan diri rajin beribadah dan menunjukkan kerumi. Jadi seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan berzikir. Gitu. Eh, apa namanya? Kalau di sekolah kan dibiasakan ya setiap pagi gitu. Nah kita juga di rumah sih mengupayakan untuk kalau sholat dia mengajar. Meskipun dia akan main-main ya, tapi itu hal yang kalau dia menyaksikan orang tuanya dia akan meneladani dan bisa mengambil mengambil contoh gitu. Karena di usia tersebut ya kita sebenarnya nggak bisa ambil gitu. Lebih banyak kita ambil. Yang kedua mengedukasi tentang persaudaraan di Palestina kepada Rumi agar lebih banyak bersyukur. Ini sisi kesehatan indikator kedua banyak bersyukur tadi dia. Saya kadang itu juga biar anak itu makannya lebih cepat dan dihabiskan ya kita mau filter ya video mana yang bisa ditampilkan ke anak bahwa di sana itu susah makan harus dihabiskan dan seterusnya. Nah terakhir mengajak Rumi untuk berdoa dan hafalan di setiap aktivitas. Ini yang saya sampaikan sebagai bentuk kita sabar ya melatih kesabaran dan mengontrol emosi. Karena prinsipnya bagi saya keluarga termasuk istri juga di Al-Quran itu ada muflihun itu orang-orang yang beruntung. Nah, presidensinya itu atau prasyaratnya itu adalah ya kesalahan pribadi gitu. Jadi kalau dia itu taat beribadah, kira-kira ya itu berpengaruh besar pada keberhasilan seseorang. Kalau keberhasilan kan banyak ya. Ya, pintar itu faktor keberhasilan. Tapi kita itu diminta untuk berdoa jadi orang yang beruntung. Nah, beruntung itu di Al-Quran dan pemahaman kita itu ya kesolehan gitu. Kan kalau bahasa Jawa itu yang bodoh kalah sama yang pintar kalah sama yang bejo. Nah, bejo itu keberuntungan. Prasyaratnya keberuntungan itu ya kesehatan spiritual. Kira-kira itu. Lanjut, Bu Rizka. Selanjutnya, jawab itu. Prinsip kami, anak atau Rumi adalah investasi di masa mendatang, baik dunia dan akhirat. Maka kita harus bersabar. Nama investasi itu kan tidak ada yang jual beli transaksional, beli sekarang dapat sekarang ya. Tapi kita dapatkan di masa mendatang. Maka kita harus sabar dan mencurahkan sumber daya. Jadi lumrahnya orang berinvestasi itu kan ya harus ada sumber daya dikorbankan gitu. Dan yang ketiga bahwa investasi itu juga menanggung resiko gitu. Nah kita hari-hari ini kan mengkondisikan anak, tapi di kemudian hari dia akan bergaul dengan siapa, lingkungan siapa. Nah, makanya kita juga harus bertawakal kepada Allah. Semoga Ananda menjadi soleh dunia dan akhirat. Gitu. Jadi investasi tersebut itu kita kondisikan, tapi juga kita jangan lupa untuk berdoa dan mendoakan. Terakhir, dokumentasi kayaknya. Next. Nah ini dokumentasi Bapak Ibu. Jadi anak kami 3,5 tahun. Kami ikutkan kelas berenang, kemudian olah fisik, bersepeda. Kalau di Surabaya ada di UNER Bapak Ibu pilihannya. Cukup nyaman, nggak terodit. Kalaupun jenuh bersepeda bisa mencoba ngasih makan ikan gitu. Mandinya di sana juga bersih, masjidnya besar dan sebagainya. Dan ada apa namanya itu manjat gitu ya, manjat di tralisnya jendela rumah. Dan ada satu ini juga tidak dicoba di Surabaya itu ada beberapa kafe itu yang suasananya anak banget, termasuk di Nes ya. Tom itu ada satu kafe menunya anak-anak banget dan ada kayak mini groundnya gitu. Jadi nggak hanya kita ke pensiun tapi juga rehat di situ, anak bisa ya intinya tapi anak-anak lah kira-kira. Kemudian Rumi terlibat aktivitas orang tua ini jadi dicontohkan sama orang tua
logika. Jadi ada surveinya juga, dan ada risetnya bahwa anak itu kalau diajak aktivitas kegiatan orang tua di usia dini, balita hingga 10 tahun, dia akan melatih kemandirian di masa mendatang. Nah, termasuk ini pengambilan gambarnya itu dia nah, dia apa membersihkan pakai penambah ya. Olahraga adalah kebutuhan Rumi ya. Jadi saya tambahkan juga Rumi olahraga itu kebutuhan kita harus kemudian ini Rumi yang bawa diri itu Rumi di acara Malang Cinta Palestina ini kami dapat undangan kebetulan event Palestina gitu dan nonton bareng. Terus belah kanannya mengenali gejala sakit dan komitmen ini level pencegahan dalam kesehatan ya. Jadi kita tuh harus tahu kalau memang kayaknya anak kita itu punya punya makanan yang boosternya lah, kayaknya malas makan. Ini kalau Rumi ya, kalau itu ya malas-malasan gitu, nah, beli bebek gitu. Itu kan protein tinggi ya, meskipun banyak lemaknya juga kita lihat-lihat, kadang juga kecil. Tapi itu lumayan untuk meningkatkan emosionalnya biar senang, makanya banyak. Gitu. Karena kalau dia malas makan dalam kondisi yang di PPA, misalnya banyak yang flu, nah ini rawan nanti dia akan flu. Termasuk kami beli nebul ya, jadi biar cepat aja apa ingusannya selesai. Rumi masih suka cuci piring meski di rumah nenek. Nah ini ubinya juga senang. Aksi gitu. Selanjutnya memberi contoh menjelaskan kenapa harus beribadah dan mengajak Rumi. Termasuk ketika kebetulan sholat di rumah itu dia dan minta pakai kerudung meskipun itu ribet tapi ya nggak apa-apa. Baik mungkin itu saja. Ada lagi Ibu Rizka slide-nya. Oh, sudah ya? Pas jam 11. Slide Alhamdulillah, nggih. terakhir. Ya, terima kasih. Semoga Anda selalu dalam lindungan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Uma ada tambahan? Uma, apakah ada tambahan? Sampun. Alhamdulillah, matur nuwun. Masya Allah, subhanallah sekali kedua materi di sharing season pertama ini yang Masya Allah, padahal di kegiatan kita ini mama-mama yang sudah pasti sudah punya panduannya, itu sudah ada jadwalnya. Nah, kemarin itu pas kita baru mulai itu siang seperti itu. Jadi loh iya mama-mama ini apakah sudah siap? Ngapunten sebelumnya untuk sharing season pertama ini memang dar. Dan subhanallah sekali karena begitu pada cek pangapunten guys sebelumnya. Tapi alhamdulillah sekali luar biasa materi kedua materi hari ini yang disharingkan oleh Mama Logika dan juga Abinya Rumi yang terkait dengan tumbuh kembang anak di Mama Logika tadi saya ambil kesimpulan bahwa diskusi orang tua itu memang menjadi penting sekali dalam tumbuh kembang anak. Anak merasa diperhatikan, kebutuhan emosinya tersampaikan, terus kemudian disambung dengan Abinya Rumi, yaitu tentang makna sehat, yaitu sehat itu nggak cuma fisik, tapi mental dan juga spiritual, yang dimana kesehatan ini juga anak itu merupakan investasi dan investasi itu juga butuh kesabaran dan luar biasa untuk tawakalnya. Baik, ada waktu 15 menit maksimal kita bisa membuka 3 pertanyaan. Monggo yang langsung ingin bertanya kepada kedua narasumber, kami persilahkan langsung bisa raise hand. Monggo Mama, ada Mama Tama, Mama Hasan. Oh iya, untuk daftar hadir sudah ada di chat grup. Monggo bisa yang mengisi daftar hadir yang belum. Dan monggo yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Mungkin tadi kafe yang ada di Surabaya mungkin bisa di-sharekan. Tadi kayaknya, oh saya juga baru tahu. Ternyata karena kita biasa orang dewasa makannya ya di tempat umum yang dewasa ya. Ternyata ada loh di Surabaya tempat makan untuk anak-anak
Itu Ya, saya ada ambil. banyak sih. Kalau deket mana, deket GPA itu ada kafe dekatnya klinik Dr. Samsu, itu juga enak juga. Jadi di kafenya ada rak bukunya, ada intinya anak itu bisa menggambar lah gitu. Oh, daerah situ ya. Nanti Banyak kalau lebih ya. lengkapnya bisa di-sharekan Uma, nggih. Dibantu dikirimkan alamatnya, rekomendasi kafe yang ada di Surabaya biar kita sama-sama belajar, bisa ngajak anak-anak juga ke sana nanti. Hmm. Monggo, mungkin dari Mama Tama, Mama Hasan, Ibu Hasan, mamanya Mbak Gina, Masya Allah. Sepertinya ini masih bekerja tapi tetap menyimak di sini. Mama Lia, Mama Linggar, ibunya Mbak Dira, boleh tanya apa saja, monggo. Atau Mama Logika ingin menambahkan? Atau Mama Intan, Uma? Berarti materi hari ini sangat jelas sepertinya dan Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Mungkin Mama Logika ingin menambahkan sedikit apa yang menjadi titik berat, titik yang menjadi simpul selama ini perubahan logika terbesarnya sebelum dicetak Taskia dan sesudahnya. Monggo disampaikan. Nggih, matur nuwun Ustazah Rizka. Alhamdulillah eh, keluarga kami dipertemukan dengan eh, cahaya tazkiyah. Ini rezeki besar dari Allah ya. Petunjuk dari Allah juga. Semuanya yang terjadi di keluarga saya, keluarga besar saya di akhir 2023 sampai dengan di awal 2024 ini yang akhirnya mempertemukan kami dengan cahaya tazkiyah. Kondisi logika di tahun itu, di awal tahun 2024, masih sangat minim untuk komunikasinya. Masih sangat belum sesuai dengan usianya. Saya bilang seperti itu karena emosinya masih sangat dominan, pengendalian dirinya juga sangat minim, dan dia belum bisa eh, saya katakan belum bisa karena memang dia masih mendahulukan emosi daripada komunikasi yang baik seperti yang saya terapkan di rumah. Nah, pada saat itu masih membuang botol, masih berlari, tidak mau menyampaikan apa-apa apa yang diinginkan. Kemudian di Cahaya Tazkiyah, lambat laun saya eh, mempunyai harapan ya paling tidak apa yang ada di sana semuanya itu demi kebaikan anak saya. Memang saya agak berat ya pertama kali untuk eh, me- melakukan apa sih daycare anak saya, tapi ini harus saya lakukan demi kebaikan dia juga. Seharus saya sekolahkan juga, mau tidak mau apapun yang dia alami nyaman tidak nyaman semuanya demi kebaikan dia. Tapi saya punya prinsip tadi, setiap selesai pulang sekolah saya tanyakan, dijawab tidak dijawab saya tanyakan, apa tadi bagaimana sekolahnya. Selama 1 tahun pertama sekolah, dia sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Yang tadinya tidak mau, tidak nyaman dengan seragam, dengan sepatu, dengan hal-hal yang rutin. Alhamdulillah logika menjadi anak yang mulai memahami, terus peduli dengan teman-temannya. Yang tadinya dia hanya apa eh, main-main tapi tidak tahu temannya sakit atau gimana. Sekarang dia sudah tahu, bercerita. Mama hari ini Rumi sakit. Mama hari ini Dira sakit. Hari ini Dira ulang tahun. Ibu bawa kue. Dia menceritakan semua aktivitas di sekolah. Eh, Hal ini, perkembangan ini ya tidak luput juga bantuan dari
Ustazah Rizka selaku guru kelas logika yang memantau juga perkembangan anak kami, apa yang dibutuhkan, men-screening awal sebenarnya membutuhkan treatment seperti ini. Nah, kami sebagai orang tua juga harus terbuka ya, maksudnya terbuka ini kalau misalnya dia dari orang di sekeliling logika mengatakan, maaf saya khawatir karena kondisinya seperti ini. Saya mau tidak mau harus menerima, bukan langsung menolak ya. Menerima, kemudian mengkoreksi bersama suami di rumah. Apa sebenarnya yang dibutuhkan anak saya. Mungkin itu juga eh, membantu anak saya logika ini tumbuh menjadi lebih baik. Kemudian misalnya dia dibutuhkan untuk melakukan screening tumbuh kembang, kami ikuti. Kami lakukan karena semuanya juga demi kebaikan logika dan kedepannya dia. Alhamdulillah logika sudah mulai mengikuti eh, saran dari Bu Rizka, screening tumbuh kembang dan kami ikutkan apa namanya terapi wicara karena jujur di usia 3 tahun belum banyak suku kata yang dia ucapkan itu sudah masuk kategori lambat bicara. Kami ikutkan terapi dan mulai tahun 2025 awal ini kemudian dapat jadwalnya. Perkembangannya cukup pesat dari yang tadinya cerita sepotong-sepotong ceritanya jadi berkalimat-kalimat ya meskipun masih cepat ini masih tahap belajar juga mulai memperbaiki kecepatan mengucapkan kata-kata memperbaiki suku kata dan melafalkan kata-kata semuanya diperbaiki dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Saya bersyukur sekali nih sama suami dipertemukan dengan Bapak Ibu ibu-ibu guru di Cahaya Taskia ini mendukung sekali. Matur nuwun Bu Rizka. Bu guru yang lain juga sangat care gitu ya. Yang tadinya tidak mau apa ya mau makan tapi hanya maksimal 4 sendok. Tapi sejak pengenalan jenis-jenis makanan di sekolah dia mau akhirnya sekarang lahap makanya udah gitu ketergantungan dengan susu botol itu juga mulai berkurang dan memang saya di usianya yang harusnya ini menginjak usia TK saya ulang ke PAUD-nya lagi bukan karena eh, apa Gika ndak mau atau gimana sebenarnya dimasukkan TK juga bisa tapi saya sebagai orang tua melihat kesiapannya logika demi kebaikannya dia juga untuk di sekolahnya level SD jadi lebih baik diulangi PAUD-nya ya saya tidak mau egois untuk anak saya gitu saja. Inggih Bu Rizka ngoten Masya matur nuwun. Allah, Turun, Mama luar biasa sekali. Memang progresnya logika dari awal masuk sampai sekarang. Mungkin teman-teman yang dulu di kelompok Ali pasti tahu bagaimana tacinya logika, bagaimana dia kalau sedang tantrum, marahnya bagaimana, pasti teman-teman sudah tahu. Dan yang memang bahasa memang menjadi faktor utama dalam berkomunikasi di lingkungan sosial, ya, Mang, ya. Dan matur nuwun juga memang Masya Allah kalau sudah Allah kasih kesempatan kebaikan itu pasti akan eh, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan yang selalu menyertainya seperti itu. Semangat Mama untuk logika ke depannya dan Amin. memang dari pihak sekolah untuk apa screening itu sudah mulai benar-benar kita tetapkan per tahun ajaran ini. Tahun ajaran kemarin sudah, per tahun ajaran ini sudah kita semakin detailkan lagi. Jadi seperti ini kita membantu anak sedini mungkin yang sekiranya memang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya, sedini mungkin kita tolong, sedini mungkin kita stimulus dengan baik sesuai dengan usianya. Insya Allah ke depannya pasti akan lebih baik lagi. Dan memang tujuan anak-anak itu adalah nanti mandiri itu tidak hanya mandiri sekarang di sekolah, tapi mandirinya nanti juga ketika sudah dewasa, menjadi sosok laki-laki yang baik bagaimana, menjadi sosok perempuan yang baik bagaimana, jauh dari orang tua juga harus bagaimana, dan pasti itu adalah nilai peradaban yang kita bangun juga sedini mungkin di sini, seperti itu. Mungkin dari Mas Roman gimana ya? Ya, sama-sama. Selanjutnya
Ya, dari Uma atau abinya Rumi, yang sebelumnya Rumi di mana dan sekarang di mana, boleh di-sharekan. Monggo. Mana, Ma? Ma, silakan, Ma. Ma, saya di tempat yang berbeda soalnya ini. Berisik rumahnya masih Iya, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uma, on cam dong. Mana? On cam dong. Aduh, on cam baik Bu. Waduh, ini bentar. Kalau tadi Bu Ustazah Rizka ya, saya biasanya nyebutnya Bu Rizka. Kalau tadi Bu Rizka bilang yang Sabtu-Sabtu tidak bekerja, saya masih bekerja Bu, ngapunten. Jadi Semangat kalau Uma. Iya, jadi kalau membahas sebelum dan sesudah Rumi dititipkan di Cahaya Tazkiyah dan bersekolah, saya sebenarnya mau menanggapi logika dulu. Tapi mama logika karena saya termasuk orang yang ini Bu, apa namanya? Kalau jemput Rumi di TPA, biasanya suka memperhatikan teman-teman Rumi, apa aktivitasnya dan lain sebagainya. Cuma memang benar tadi seperti Bu Rizka, Mama Logika bilang, dulu mungkin yang teman-teman Ali tahu seperti apa logika. Nah, salah satu yang mengamati logika adalah juga saya, Mama Logika. Saya amati perkembangannya, wah keren. Sekarang logika sudah mulai bisa kontrol emosi, berkomunikasi dengan orang lain juga keren. Saya selalu bilang sama Bu Titi, sama ibu-ibu di TPA, salah satunya juga mungkin sama Ustazah Rizka, saya bilang keren perkembangannya jauh, pesat, semangat, Mama Logika sama sama ayahnya Logika. Sudah sejauh ini perkembangannya sudah bagus. Saya juga selaku teman orang tua dari Rumi mengapresiasi keren pokoknya logika untuk tumbuh kembang logika menemani sejauh ini keren. Nah, sekarang kalau saya membahas Rumi, dulu itu Rumi pilih-pilih sampai sekarang sebenarnya masih pilih-pilih teman, masih tidak selalu mulus mengontrol emosi. Cuma sebelum di TPA dia sangat men-screening orang betul-betul. Jadi kalau dia rasa tidak kenal, tidak pernah ketemu, dia pasti akan tipe anak yang diam, tidak mau bicara, seperti benar-benar mengurung diri. Nah, setelah mulai lama di TPA, mulai bersekolah PAUD, sosialnya sudah mulai timbul, sehingga kalau bertemu orang baru, walaupun tidak secerewet biasanya, dia sudah mulai mau berkomunikasi sama orang. Kemudian dari segi religinya, kami juga terima kasih kepada Cahaya Tazkiyah beserta Ustazah, kemudian beserta ibu-ibu yang ada di TPA membantu Rumi dalam mendisiplinkan baik itu dalam perihal sholat, kemudian doa-doa sebelum maupun setelah makan dan lain sebagainya. Walaupun di rumah sudah kami ajarkan, cuma di reminder lagi, diulang kembali di sekolah, jadi menjadi membentuk kebiasaan sehari-hari. Kemudian sebelum dan sesudah di TPA juga perkembangannya banyak menurut saya. Kalau Rumi itu salah satu anak di Ali yang menurut saya paling cerewet. Cuma kadang kalau dapat laporan dari Bu Rizka, Rumi itu masih ini mengurusi teman-temannya. Kalau nggak rapi barisannya, kalau teman-temannya tidak memperhatikan Ustazah Rizka menerangkan, dia tegur. Nah, dari situ sekarang sudah kelas Usman, dia udah mulai kelihatan perkembangannya, sudah makin bisa mengontrol emosi, makin dewasa. Cuma sekarang lagi ada di fase terkadang kalau dia sedang marah, sedang sedih, itu tidak semua disampaikan ke baik ke saya maupun ke abinya. Itu yang tadi saya juga notes dari kebiasaan yang Mama Logika sama Ayah Logika terapkan baik ke Logika maupun ke kakak. Nah, mungkin itu juga menjadi bahan sharing untuk kami selaku orang tua Rumi
bagaimana nantinya ke depannya kalau apapun yang Rumi rasa itu bisa diungkapkan. Karena memang kalau tidak terbiasa dari kecil, kita treatment mengungkapkan perasaan itu memang sedikit susah. Terkadang anak itu merasa emosi, merasa kesal, tapi apa yang dirasa emosi, membuat emosi, marah, sedih itu kadang mereka nggak bisa. Kalau di kami di Rumi itu kami tanya gimana kak, kakak kenapa sedih, kakak kenapa menangis? Itu cuma iya Rumi sedih. Hanya sampai di Rumi sedih, hanya sampai di Rumi marah, tapi tidak bisa memaparkan kalau nggak kami apa ngobrol lebih dalam itu kenapa sedihnya. Sedih karena ini. Dia hanya bisa iya pelan-pelan kami. Mungkin nantinya selepas dapat sharing di kelas hari ini, mungkin kami juga akan sedikit banyak dapat ilmu dari hari ini diterapkan di kehidupan kami sehari-hari. Itu aja sih, Bu. Terima kasih atas peran dari Ustazah di Cahaya Taskia, kemudian atas bantuan mama-mama dari Ali, Usman, kemudian dari wali murid yang lain, serta ibu-ibu TPA. Terima kasih atas eh, partnernya ya, atas peran pentingnya juga dalam tumbuh kembang Rumi, selain tentunya kami selaku orang tua di rumah, karena kami juga pekerja dua-duanya, jadi mau nggak mau menitipkan, walaupun berat menitipkan sama kayak Mama Logika, berat menitipkan kepada orang lain, cuma insya Allah kami percayakan kepada Ustazah maupun ibu-ibu di Cahaya Taskia. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertanya-tanya ternyata ada yang raise hand loh. Ini masih diizinkankah bertanya, Abi, Mama, Uma? Boleh nggak ya? Satu pertanyaan dari mamanya Mbak Dira. Monggo mamanya Mbak Dira bisa on cam dan dinyalakan mikrofonnya. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Rizka. Waktunya masih dikasih kesempatan ngapunten. Kalau Umanya Rumi bekerja, saya sebenarnya judulnya juga bekerja karena disambi dengan rapat yang lain. Mohon maaf. Gitu. Tapi ya sambil Sama mendengarkan berarti. apa yang disampaikan oleh Mama Logika dan juga abinya Rumi. Masya Allah sekali gitu. Kalau Umanya Rumi punya waktu ya untuk memperhatikan teman-temannya di TPA. Mohon maaf, saya itu selalu menjemput paling terakhir, jadi tidak ketemu dengan teman-temannya Dira yang lain gitu. Mohon maaf. Terus kemudian, tapi kalau dari sisi ketika ada acara bersama atau ketika saya mengisi acara di kelas begitu, luar biasa memang. Saya juga salah satu yang tahu banget perkembangannya logika begitu ya. Mengenal dari awal sekali bagaimana dan luar biasanya sekarang gitu. Ngomongnya jauh lebih lancar daripada Dira sekarang, Masya Allah. Kemudian kalau ke Rumi, saya sangat iri ketika Bu Rizka itu mengirimkan video-video terutama ketika hafalan-hafalan surat-surat pendek seperti itu nggih. Rumi itu kan lumayan lancar nggih Masya Allah. Nah, PR saya sekali ini Dira itu kalau di stimulus nggih. Ini pertanyaan mungkin untuk ke Mama Logika juga, bisa juga ke abinya Rumi. Saya sudah berusaha menstimulus Dira mungkin dengan ya setiap kali pulang sekolah ataupun berangkat sekolah pasti ada yang stimulusnya ketika berangkat kan hari ini mau sekolah ketemu teman-teman bermain dan sebagainya. Ketika pulang juga saya tanya kegiatannya apa saja. Tapi memang Dira itu sangat minim merespon untuk menjawab misalkan hari ini ngapain saja. Kadang-kadang yang dia sampaikan itu adalah kegiatan yang sudah beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu dan itu berulang. Artinya dia untuk kegiatan real di hari ini cenderung belum bisa menjelaskan dengan detail. Paling hanya bagian kecilnya, misalkan hari ini hanya ada berlari, misalkan gitu. Hanya itu saja yang dia bisa ceritakan. Tapi kalau hal yang sangat sekali mengena ke dia atau yang sangat dia suka, even itu sudah beberapa minggu yang lalu, itu akan terus-terusan dia sampaikan gitu loh. Tapi kalau hal-hal harian dia masih belum bisa. Nah, untuk stimulus juga kalau saya merasanya begini, setiap kali dirasa stimulus hal baik apa atau untuk
dia di hari itu, anaknya sangat tidak responsif sekali memang. Terus untuk ketika saya tanya pun cenderung tidak ada apa ya, feedback yang langsung begitu kalau Dira itu. Nah, ini saya lumayan PR juga untuk bagaimana ya kira-kira gitu untuk kasus Dira ini karena saya lihat juga, saya perhatikan di sekolah Dira bukan tipikal anak yang mudah bergaul dengan teman baru. Dia sangat pemilih sekali dan kalau sudah nyaman hanya dengan orang tertentu itu, dia ya hanya akan mau berkumpul dengan teman-teman tertentu itu gitu. Oke, mungkin itu yang saya tanyakan. Tipikal-tipikal kayak Dira itu saya masih mencari sih stimulusnya itu seperti apa begitu. PR sampai sekarang bagi saya. Matur nuwun sebelumnya begitu pertanyaannya Bu Rizka dan Mama Gika dan juga abinya Rumi. Masya Allah. Monggo bisa diwakilkan menjawab dari Mama Logika dulu, kemudian nanti Abi Rumi. Monggo Mama Logika, share tips and tricksnya mungkin yang sudah goals banget nih komunikasi efektifnya. Oke, Bismillah. Eh, Mama Dira, Ibu Dira, ya logika manggilnya Ibu Dira. Eh, Kalau dari logika sepertinya ya hampir sama di awalnya seperti itu. Eh, saya sebagai orang tua akhirnya cari tahu dari kegiatan mingguan yang di-share sama Bu Rizka. Kalau temanya ini saya akan membicarakan hal yang sama selama 1 minggu. Misalnya tentang eh, makanan tempe. Ya saya di rumah temanya tempe juga. Kadang kalau misalnya di rumah nggak ada tempe, saya bicaranya tadi ada yang bekal tempe nggak? Dia akan cerita. Saya pancing-pancing aja. Ya mungkin tidak sama persis dengan apa yang eh, dilakukan pengalaman di sekolah, tapi paling tidak kita tetap memancing dia bercerita kegiatan hari itu disamakan dengan tema belajar weekly plan yang di-share sama Ustadzah itu. Trik saya seperti itu ya, tapi selain tentunya saya konsisten menanyakan tadi ngapain aja, apapun yang diceritakan saya terima. Tapi akhirnya saya belokkan. Oh iya, tadi kayaknya ini ya ada mainan ini ya. Tadi bekal ini ya temannya. Akhirnya cerita seperti itu. Terus mungkin juga bisa dengan mencari bahasa yang lebih mudah. Kalau misalnya kita bicara dengan eh, bahasa pertanyaan model A, dia tidak begitu memperhatikan, mungkin kita yang harus mengganti kata-katanya dengan yang lebih dipahami oleh si anak-anak ini tadi. Saya di bermain di kata-kata sih kalau ini ya ke logika dan kakaknya. Selain tentunya memperhatikan weekly plan yang di-share sama ibu guru. Kadang saya karena sibuknya, misalnya ada kegiatan di kantor, saya skip. Oh, yang penting ini, saya ingat saya ada ini. Kayak kemarin sempat kelupaan saya ngumpulkan foto. Itu saya baca sekilas. Tapi minggu berikutnya begitu saya ada apa di share weekly plan yang baru, itu saya 2 minggu itu akan saya ini apa rangkum. Jadi Gika, minggu kemarin kamu ada ini nggak? Saya ajak ngobrol, meskipun dia sedang bermain karena ya itu tadi katanya kalau anak itu sedang asik bermain, sebenarnya alam bawah sadarnya itu sedang bekerja dengan pesat. Jadi saya ajak kemarin kamu minggu lalu kamu ada ini ya lomba sepeda ya, misalnya kayak gitu. Iya, Gika bisa naik sepeda, bisa, siapa aja. Ini bawa sepeda sendiri. Oh iya, Tita bawa sepeda. Dulu ada Tita dia cerita Tita bawa sepeda. Oh iya, Tita bisa naik sepeda. Saya pancing terus dia bercerita dan alhamdulillah mungkin pada saat itu kegiatan 2 minggu yang lalu itu menarik bagi dia. Saya tarik ke depan pelan-pelan sampai ke weekly plan sesuai minggunya. Dia akhirnya bisa runtut menceritakan. Kalau misalnya saya tahu sebenarnya itu kejadiannya sudah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Oh itu yang kemarin ya.
Iya, dan dia menyetujui apa yang saya sampaikan. Saya lanjutkan ke bahasan sesuai harinya. Kita memang yang harus bersabar, Mama Dira, kalau misalnya anak-anak itu memang masih sulit menjelaskan sesuai eh, apa kondisi yang ada ya. Tadi yang saya bilang kan kita tidak boleh menaruh harapan yang terlalu tinggi dalam komunikasi karena anak-anak itu ada fasenya sendiri-sendiri. Ya, paling tidak kita membersamai tadi pelan-pelan digiring sampai mereka bisa dan mandiri. Ngoten Bu Rizka, matur nuwun. Nggih, matur nuwun logika. Jadi memang komunikasi itu eh, disesuaikan dengan kemampuan anak, gitu ya Maya, disederhanakan lagi. Terus nggak boleh capek, nggak boleh capek Ibu. Aduh, pertanyaannya kok nggak dijawab-jawab? Tenang, semua berpahala. Sedikit-sedikit pasti akan jadi bukit melihat Mbak Dira seperti itu. Nggih. Baik, untuk mungkin versinya Uma atau Abinya Rumi, monggo bisa membantu pertanyaannya Mama Mbak Dira, bisa sharingnya, insya Allah pasti akan bermanfaat sedikit banyak. Monggo, dari Abi atau dari Uma Saya dulu mungkin terkait. bisa. Oh, nggih, monggo Abi. Abi mau suaranya hilang? Halo, Oh, sudah. kalau gini, Ya, ya, sudah jelas. jadi kalau pengalaman kami, progresnya Rumi bisa diajak ngobrol itu, ini satu tips aja. Saya ikut training parentingnya Aisyah Dahlan online, itu anak itu mau ngomong kalau momentumnya pas gitu. Kalau Rumi itu biasanya pulang dijemput, itu nggak langsung ditanyain hari ini apa, itu pasti nggak fokus, karena begitu pulang itu maunya rebahan atau pegang mainan yang dibawa dari sekolahnya atau apa. Jadi untuk menanyakan tuh momentumnya pas. Nah, momentum pas itu bisa ditandai. Kalau saya sama Rumi, momentumnya itu hanya dua. Bisa tanya kesibukan kemarin atau kegiatan kemarin itu, satu waktu ngantar, karena waktu ngantar kan kami rumahnya agak jauh ya, dan itu monoton gitu. Monoton tuh ya kalau nggak diajak ngobrol yang lamun gitu. Nah, yang momen-momen kosong itu kan ngobrolnya enak. Yang kedua adalah karena Rumi ini pernah kita ajak camping gitu. Jadi di atas kasur itu kami suka bikin camping-campingan gitu. Ya, pakai selimut gitulah. Nah, ketika kami di bawah selimut itu, pasti dia nggak ada obrolan lain dan nggak ada mainan lain. Nah, di titik itu adalah momentum pas untuk kita tanya, kamu gimana kayak gitu. Rumi gimana? Nah, tips yang kedua selain mencari momentumnya yang pas, yang waktunya tidak terdistrak, terganggu dengan mainannya anaknya atau kesibukan dan lelahnya anaknya adalah kalau tips dari saya itu ini pertanyaannya bukan gimana, karena kalau gimana itu jawabnya susah menurut saya. Saya aja kalau ditanya gimana di kantor itu susah kok jawabnya. Jadi pertanyaannya Rumi hari ini yang nggak masuk siapa gitu. Jadi kalau pertanyaannya siapa atau suka nggak sama makanan yang dibekali gitu, kok nggak dimakan. Jadi kalau pertanyaannya dirubah bukan hanya pertanyaan terlalu terbuka, mungkin beberapa anak cocok ya. Kalau Rumi ini nggak cocok untuk pertanyaan terlalu terbuka. Rumi gimana menurutmu? Wah, itu bingung dia jawabnya. Tapi kalau Rumi hari ini yang nggak masuk siapa? Kenapa dia nggak masuk? Itu kan enak ya, runtut. Jawabannya pun kemungkinan jawabannya pendek-pendek gitu. Terus kenapa dia nggak masuk? Oh, misalnya ini. Tita kemana Rumi? Kok nggak masuk lagi? Nah, itu baru pertanyaan yang levelnya kedua. Kan pasti jawabannya panjang ya kalau Tita nggak masuk gitu. Oh, karena Tita ikut abinya ke Kalimantan gitu. Nah, akhirnya kan berjenjang gitu. Mungkin itu dari saya eh, jawaban. Tips ya Oke, tambahan lah. Nah, tips tambahan. Oke, mungkin dari Uma ada ditambahkan lagi. Oke, kalau dari On saya cam tuh Uma, on cam. On cam Uma. oke. Alhamdulillah. Kalau kalau dari saya itu, Bu, saya tuh membentuk komunikasi sama Rumi itu berbeda sama Abinya. Jadi kami memang saling berkomunikasi dalam tubuh
kembangnya Rumi. Jadi kalau Abi itu menanyakan atau ngobrol sama Rumi seringnya pagi waktu di jalan, saya pas pulang biasanya memang saya tanya singkat aja, gimana hari ini? Waktu di tangga atau waktu persiapan naik motor mau pulang ke rumah, saya tanya, gimana hari ini? Dia seringnya enggak jawab. Makanya saya sampaikan ke Abi, Bi tadi Rumi nggak bisa aku tanya. Nanti mungkin kamu. Jadi itu menjadi kebiasaan. Jadi abinya itu selalu tanya gimana Rumi, gimana kegiatan Rumi, apa yang dikerjakan di sekolah, itu biasanya pada malam hari. Nah, kegiatan yang saya kerjakan atau bentuk komunikasi yang saya lakukan untuk kakak Rumi agar bisa ngobrol, itu ya sama kayak abinya. Pada saat perjalanan jemput Rumi dari sekolah ke rumah. Nah, kalau saya biasanya kalau abinya seringnya memang masuk mengobrol itu dalam perihal kalau Rumi lagi main diajak ngobrol. Kemudian kalau Rumi lagi main tenda-tendaan itu ngobrol. Kalau saya seringnya di jalan sih Bu. Di jalan masuknya dalam obrolan itu saya ajak nyanyi dulu biasanya. Saya ajak nyanyi dulu. Setelah habis nyanyi itu baru, ih gimana tadi Kak di sekolah? Tadi kenapa bekalnya kok nggak mau dimakan? Makan sedih. Saya menyampaikan itu sih Bu. Saya menyampaikan itu. Terus tadi gimana? Kak, terus kadang apa yang saya amati, saya diskusikan sama Rumi. Salah satu contohnya, Kak, tadi logika gak masuk ya? Kok nggak ada Kak? Kak, tadi Dira kemana? Kok nggak ada? Kayak contohnya kayak gitu sih, Bu. Terus dia menyampaikan, oh enggak, Gika masih tidur, gitu katanya. Gitu biasanya kok katanya. Seringnya sih gitu. Terus dalam membentuk komunikasi juga, kami itu usia Rumi dari 1 bulan, sebenarnya saya tuh udah ngajarin untuk mendongeng sih, Bu. Makanya kenapa Rumi itu mungkin kosakatanya lebih banyak dibanding teman-temannya. Mungkin ya, ini mungkin hasil positif yang bisa kami dapatkan dari apa yang kami lakukan pada saat Rumi kecil itu di usia Rumi kayaknya belum 1 bulan. Pokoknya waktu saya mau lahiran itu saya udah beli buku-buku dongeng. Terus saya ceritakan walaupun anaknya masih merah, masih nggak ngerti, walaupun juga terkadang lingkungan kan mencemooh ya Bu, kayak kadang lapo arek dijak cerita tapi anaknya masih kecil mau cerita sama siapa kan gitu toh. Tapi tetap saya lakukan. Nah, itu juga kami lakukan sampai akhir-akhir ini juga sampai Rumi usia sekarang pun kami ajarkan untuk bercerita, kemudian sering membaca buku sehingga kosakatanya semakin banyak. Dari situ sih Bu, kalau untuk komunikasi dan memperbanyak kosakata. Jadi itu yang mungkin saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya sinyalnya Uma terputus. Oke, Uma, baik. Terima kasih ya, Uma. Ustazah, saya Oke, tambahkan sedikit. Artinya, iya, halo? Oh oke. iya iya iya. Uma sudah kembali. Oke, nge-freeze tadi Oh, Uma. oh, maaf ya Bu. Iya, Sebenarnya saya juga sering membaca bahwasanya semakin banyak anak mainan, diberikan mainan, ada efek negatifnya juga. Anak itu semakin kurang fokus, kemudian emosinya juga bisa tidak stabil sehingga saya mengaplikasikan dari usia Rumi 1 tahun atau 2 tahun saya menstop tuh Bu membelikan mainan kepada Rumi apapun saya nggak beliin mainan cuma saya alihkan berupa edukasi seperti buku kemudian kertas yang huruf ABC kemudian ada gambarnya saya jadi alihkan ke seperti itu untuk edukasi yang berupa mainan, bola, boneka itu saya jarang untuk memberikan. Cuma di akhir, Rumi jangan ngupil, astagfirullah Bu, saya gak fokus. Astagfirullahaladzim. Saya itu
apa namanya, mengalihkan gitu sih Bu. Jadi memang mungkin mama-mama, ibu-ibu di sini, ustazah mungkin juga bisa terlihat ya Bu, pola didik saya dan Nabi itu berbeda. Jadi saya mungkin dikuatkan komunikasinya saja bersama Abi. Jadi kalau saya tidak bisa mengisi yang ini, Abi minta tolong untuk masuk di dalamnya. Sama halnya kalau saya di sore hari tidak bisa berkomunikasi lebih banyak, biasanya kami sampaikan atau saya sampaikan ke Abi, hari ini Rumi nggak banyak ngomong, nanti Abinya yang masuk. Gitu sih Mama Dira kalau saya sama Abi. Mungkin Baik. semoga bermanfaat Ya, ya. Ya. di kolom chat ada tambahan dari Abinya Rumi. Main tenda-tendaan adalah salah satu jurus, tapi konsekuensinya berat. Beres-beresnya kelamaan. Jadi ada efek samping. Berarti sama kayak obat ya, mainan itu di rumah ada efek sampingnya. Oh iya, sama komunikasi dalam keadaan kita nggak terlampau capek. Kalau over capeknya, resiko nggak sabar dan lelah hati. Jadi memang kesiapan orang tua yang sangat perlu digarisbawahi, nggih, Ibu Dira, nggih. Seperti itu. Itu dari keluarganya Rumi. Tadi sepertinya mamanya Mas Logika menambahkan, monggo. Iya sedikit Bu, tadi kan dari umanya Rumi bilang membacakan buku cerita dari kecil. Eh, Alhamdulillah itu sama yang saya lakukan ke kakak logika dan itu sangat ngefek juga ya. Paham tidak paham dia selalu mendengarkan apa yang saya ceritakan. Akhirnya dia bisa dengan mudah apa membaca kondisi terus mempermudah dia lah istilahnya sampai ke sekarang kebawa sampai sekarang dan dia literasinya alhamdulillah mungkin melebihi saya sebagai orang tua di usia yang sama seperti dia. Itu sih yang saya mau sampaikan sama sama persis seperti ke kakak Logita. Logika pun sama, sudah saya kenalkan membaca, cuman kan ya itu tadi setiap anak berbeda. Tapi tetap jangan menyerah sebagai orang tua. Matur nuwun. Matur nuwun, no logika, betul. Tetap tidak boleh menyerah ya Ibu Dira, nggih. Ini juga dapat semangat ini. Mama Uma sama Abi Rumi dapat semangat dari mamanya Ziggy. Semangat Uma, Abi Rumi, anggap saja olahraga katanya gitu. Begitu Ibu Dira, nggih. Betul, Boleh terima dicoba. kasih. Nggih, terima Yes. kasih sarannya, masukannya. Alhamdulillah, sebagian yang sudah disampaikan memang sudah dilakukan gitu, seperti membaca buku dari usia 2 minggu itu sudah saya kenalkan buku karena saya tipikal orang yang suka membaca buku gitu. Jadi suka bercerita, tetapi saya ditinggal pergi oleh Dira begitu setiap kali saya yang membacakan buku. Sampai hari ini pun tetap saya lakukan walaupun akhirnya tidak berdampak ke Mbak Dira, sepertinya berdampaknya ke adik Nara karena adik Nara lebih responsif kalau saya bacakan buku cerita. Tapi kalau Mbak Dira ini kayaknya dan hasil dari screening dokter tumbuh kembangnya kebetulan sama Dira itu sampai hari ini masih dalam pantauan dokter tumbuh kembang dan juga terapi wicara begitu. Yang lumayan membantu saya memberikan insight-insight terkait Dira. Jadi Dira memang cenderung otak kanan yang dia tidak bisa untuk dikenalkan dengan hal-hal yang seperti buku cerita seperti itu atau kita yang bercerita. Tapi ada poin plus yang buat saya poin plus, tapi nggak tahu kalau buat ayahnya. Jadi Dira itu hanya bisa menerima stimulus dari ayahnya. Makanya kenapa saya hanya itu minta saran dari para mama-mama ini karena saya tidak berhasil begitu. Yang berhasil hanya dari versi ayah. Jadi kalau Dira itu bisa menceritakan panjang lebar apa yang dia lalui, apa yang dia lakukan dengan teman-temannya, atau dia lagi ingin apa, dia lagi kenapa, itu hanya bisa ke ayah saja. Ke saya sampai sejauh ini singkat, padat, dan jelas. Biasanya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, Masya Allah, semangat Ibu Dira. Berarti ini, dengan investasinya itu perlu banyak tawakal, berdoanya itu perlu banyak lagi, nggih. Karena usahanya sudah maksimal versi Abinya Rumi tadi. Seperti itu. Alhamdulillah, sudah, nggih, untuk hari ini, Masya Allah.
Matur nuwun sekali. Sharing session pertama luar biasa. Komunikasinya kita sedikit, tapi insya Allah pasti akan banyak yang terserap dari kita sedikit banyak pasti Nina sudah pernah melakukan tapi dari bentuk ikhtiar-ikhtiar kita seperti ini kita sebagai muslim wajib memang belajar sepanjang hayat salah satu halnya lewat ini semoga Allah kasih limpahan keberkahan kebaikan untuk khususnya untuk kita dan juga bermanfaatnya untuk anak-anak kita. Saya di sini juga terima kasih banyak selaku pemandu acara hari ini ngapunten jika ada salah katanya. Dan kita foto dulu sebelum kita tutup acara hari ini. Boleh on cam semuanya ya Bunda. Boleh dinyalakan dulu semuanya. Oke, sebelum kita tutup, Mama Linggar, mamanya Mbak siapa ini yang cantik, kakak TK ini? Salma, mamanya Mbak Aya, Bapak atau Ibu G? Arga Radikta, mamanya Mas Hasan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mamanya. Oh, ayahnya. Siapa Mahir? Apunten, baik-baik. Masya Allah. Oke, kita foto dulu satu. Iya, satu, dua, tiga. Oke, Masya Allah. Oh, Mama Hasan baru muncul. Sebentar. Oke, Mama Hasan baru muncul. Saya copy dulu. Oke, wih, wih, wih. Sebentar. Aku hilang, Mbak. Oke, sebentar. Satu lagi. Satu lagi. Masya Allah. Oke. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Terima kasih banyak, G, Ayah Bunda untuk hari ini. Sekian dari kami. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.